Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fadila Agus, kelas PTIKC. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang artikel tentang transmisi data. Dasar teori transmisi data: informasi atau data dapat ditransmisikan melalui kabel dengan memanfaatkan sifat-sifat fisika seperti tegangan atau arus listrik dengan menggunakan nilai tegangan atau arus sebagai fungsi waktu. Kita dapat membuat model tingkah laku sinyal dan menganalisisnya secara matematis. Di bagian ini, kita akan membahas tentang apa itu informasi data, sinyal, dan cara menganalisisnya. 1. Informasi. Informasi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membentuk pemahaman manusia yang diperlukan dalam bertindak. Manusia berbicara, berjalan, beraktivitas didasarkan pada pemahamannya, sementara pemahaman dibentuk dari serangkaian informasi yang diperolehnya. 2. Data. Data adalah bentuk mentah dari informasi. Tidak semua data bisa menjadi informasi, tapi semua informasi pasti membutuhkan data. Dalam sistem digital, data berbentuk urutan bit 0 dan 1. Karena manusia hanya dapat memahami data dalam bentuk angka, huruf, suara, dan gambar, maka dibuatlah konversi dari data yang difahami manusia ke data yang difahami komputer atau perangkat digital lainnya. Sebagai contoh, huruf B dalam bentuk digital adalah 01100010 jika menggunakan konversi ASCII. 3. Sinyal. Sinyal adalah besaran dalam fungsi waktu. Besaran yang dimaksud bisa berupa tegangan listrik, cahaya, atau gelombang elektromagnetik, tergantung dari media transmisi yang digunakan. Agar dapat ditransmisikan dalam media transmisi, maka data tersebut harus diubah terlebih dahulu dalam bentuk sinyal. Selanjutnya, modulasi. Modulasi adalah proses konversi sinyal digital ke sinyal analog. Alatnya bernama modulator. Demodulasi adalah proses konversi sinyal analog ke sinyal digital. Alatnya bernama demulator. Modem adalah alat yang mampu melakukan modulasi dan demodulasi secara bergantian. Modulasi diperlukan untuk meningkatkan lebar pita sinyal sehingga cukup tahan terhadap gangguan. Ada beberapa modulasi, yaitu differential passive keying (DPSK). Modulasi DPSK dilakukan dengan menggunakan perangkat PLL. PLL menggunakan referensi sinyal sinusoidal pembawa, lalu mendeteksi sinyal yang diterima. Jika phase-nya sama dengan referensi, maka dianggap bit 0. Jika sebaliknya, maka bit 1. Amplitude modulation. Demodulasi AM dilakukan dengan mengukur tegangan sinyal tiap simbol interval lalu membandingkannya dengan nilai ambang untuk menentukan apakah bit 0 atau 1. Frequency modulation. Demodulasi FM dilakukan dengan menggunakan dua buah filter masing-masing dengan frekuensi cut-off dan V1. Sinyal akan lolos dari filter apabila frekuensi sinyal sesuai dengan frekuensi cut-off filter. Jika sinyal lolos dari filter pertama, maka dinyatakan sebagai bit 0, sebaliknya adalah bit 1. Selanjutnya, media transmisi. Umumnya media ini berbentuk kabel, namun pada aplikasi tertentu dapat berupa gelombang radio, microwave, ataupun cahaya. 1. Dua kabel terbuka. Dua buah kabel yang terisolasi dibiarkan terbuka tanpa selubung. Kemampuan transmisinya sampai 50 meter dengan kecepatan bit yang rendah, yaitu sekitar 19-2 kbps. 2. Twisted pair. Media transmisi seperti ini disebut twisted pair. Pengaruh dari pilihan ini menjadi kabel twister pair mampu digunakan sampai jarak 100 meter dan bitrate 10 mbps. Ada dua macam kabel twister pair, yaitu unshielded twister pair (UTP) dan shielded twister pair (STP). Bedanya adalah kalau STP menggunakan selubungnya di luarnya, sementara UTP dibiarkan terbuka, seperti modem. Itu
Itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.